Di bawah kaki Gunung Himalaya Nepal terdapat sebuah desa yang indah bernama Hemjakot. Penduduk desa di sana kebanyakan berprofesi sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dan kisah ini kita akan berfokus kepada seorang gadis belia berusia 13 tahun yang bernama Laksmi. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ayah Laksmi mengalami kelumpuhan di sebagian tubuh, sehingga hanya ibunya lah yang bekerja mencari nafkah. Sesekali Laksmi juga membantu sang ibu di ladang. One day, here. Saat musim hujan tiba, rumah gubuk milik keluarga Laksmi yang beratapkan jerami selalu kebocoran. Penghasilan yang mereka dapatkan belum mampu untuk membeli atap seng yang baru. Hujan deras yang berlangsung cukup lama menyebabkan sawahnya menjadi tergenang air dan merusak sisa tanaman yang ada. Hal ini membuatnya tidak memiliki sumber penghasilan lagi. Laksmi juga berjanji kepada ibunya bahwa suatu hari nanti dia akan membelikan atap seng yang baru. Di suatu hari Laksmi dan keluarganya pergi menghadiri festival desa. Di sana Laksmi menari. Dia melihat seorang wanita yang menghampirinya. Wanita itu memuji tarian indah dari Laksmi. Laksmi menyukai penampilan wanita itu. Wanita itu bernama Bimla. Bimla mengatakan bahwa gadis kota selalu memakai perhiasan dan pakaian yang mahal. Hidup di kota terasa bagaikan hidup di surga. Laksmi pun bertanya kepada Bimla, apakah gadis kota bisa memakai cincin kaki meskipun belum menikah? Bimla menjawab, tentu saja bisa. Bimla sendiri mengaku bekerja sebagai ART di sebuah keluarga. Dia menawari Laksmi untuk bekerja dengan dirinya. Jika kamu mau ikut denganku, maka kamu akan memiliki banyak uang. Gak susah kok, pekerjaannya juga gampang. Laksmi bergegas menemui sang ibu. Sementara ayahnya sedang mengobrol dengan Bimla. Sang ayah setuju jika putrinya itu ikut bekerja dengan Bimla ke kota. Namun ibunya tidak menyetujui hal itu. Dengan alasan Laksmi masih harus melanjutkan sekolahnya. Tapi ayahnya sudah menerima uang DP dari Bimla dan tidak mau mengembalikannya. Sempat terjadi perdebatan antara ayah dan ibu Laksmi. Yang singkatnya sang ibu harus merelakan Laksmi pergi ke kota untuk bekerja. Itu juga atas permintaan dari Laksmi karena dia ingin membantu kedua orang tuanya. I already took her money. We don't need it. It is dawn. Give it back. Without rice, what else can you do? You will see. It's a blessing. She will work for good family. Sebelum berangkat, sang ibu memberikan patung Dewi dan mengatakan, patung ini akan melindungimu dari mara bahaya. Laksmi berjanji kepada sang ibu bahwa dirinya akan membelikan atap yang baru agar rumahnya tidak bocor lagi. Lakshmi will protect you. Soon I'll earn enough money to buy your tin roof. You will see. You'll be fine. Let's go. Sang ayah mengantarkan Laksmi bertemu dengan Bimla yang akan berangkat bekerja ke India. Selama dalam perjalanan, Laksmi sudah membayangkan hidupnya bakalan enak dan berkecukupan. Dia sangat senang bisa membantu kedua orang tuanya. Di tengah perjalanan mereka turun di suatu tempat dan mendandani Laksmi seperti wanita dewasa yang sudah menikah. Laksmi yang masih polos tidak ada kecurigaan sedikit pun. Mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati perbatasan, lalu menaiki kereta api menuju India. Welcome to India. Big bus. This is not a bus. Singkat waktu, akhirnya mereka sampailah di sebuah pemukiman yang sangat kumuh. Di sana Bimla berkata bahwa ini adalah rumah kebahagiaan. Dia juga memperkenalkan Laksmi dengan wanita paruhbaya yang bernama Mumtaz. Mumtaz menyambutnya dengan sangat baik, memberikan manisan kesukaan Laksmi dan memberinya cincin kaki. Tentu hal itu membuat Laksmi sangat senang. You work hard and that could be that you're a very smart. You. Hey, Baba ne, Baba ne. Thank you. Mumtaz memanggil seorang wanita bernama Sahana. Sahana disuruhnya untuk membimbing Laksmi dan mengatakan
agar mematuhi perintah dari Mumtaz. Jika kamu mau menuruti kemauan Mumtaz, maka kamu akan baik-baik saja di sini. Laksmi masih kebingungan pekerjaan apa yang harus dia lakukan di rumah tersebut. Kemudian Sahana mengantarkannya ke sebuah ruangan dan menguncinya di dalam sana. Laksmi membersihkan ruangan itu yang kotor, sampai pada akhirnya dia pun tertidur akibat kelelahan. Beberapa saat kemudian Laksmi dibangunkan oleh Sahana dan satu orang lainnya bernama Anita. Sahana dan Anita mengajak Laksmi untuk makan bersama. Sesampainya di dapur, karena makanannya belum masak, Laksmi menawarkan diri untuk membantu juru masak itu. Tapi juru masak itu malah memarahi Laksmi. Never touch anything, especially knife. Setelah itu mereka mengajak Laksmi bergabung dengan yang lainnya menonton televisi. Laksmi yang pada dasarnya seorang gadis desa yang miskin, tentunya belum pernah menonton hiburan televisi. Hal itu diambil kesempatan oleh yang lainnya untuk mengerjai Laksmi dengan mengganti ke channel lain. Jadi Laksmi ini menonton TV kayak orang katro gitu. Wanita-wanita di sana menertawakan Laksmi. Tidak berselang lama Mumtaz datang dan menyuruh mereka semua bekerja. Monica diberi tugas untuk mendandani Laksmi. Setelah selesai didandani, Laksmi dibawa ke sebuah ruangan. Dia masih kebingungan apa yang harus dia lakukannya. Tiba-tiba datang seorang pria yang menghampirinya. Pria itu mencoba untuk menggadaba Laksmi. Laksmi memberontak dan memukul pria itu lalu kabur dari sana. Such lovely hair. So beautiful. Mumtaz yang mengetahui hal itu bergegas mengejar Laksmi bersama anak buahnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkatnya, Laksmi berhasil ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan untuk diberi pelajaran agar tidak melakukan hal itu lagi. Try to run now. Di sini barulah Laksmi sadar bahwa dirinya dipekerjakan sebagai PSK. Dia meminta tolong kepada orang yang berada di luar lewat jendela, namun mereka tidak memperdulikannya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang fotografer asal Amerika yang bernama Sophia. Maraknya kasus perdagangan anak di bawah umur di India membuat dia terketuk hatinya untuk memberantas para mafia perdagangan anak di sana. Di sana dia mendatangi tempat perlindungan anak dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Tripati yang merupakan pengurus dari lembaga tersebut. Sophia mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin mengambil foto di tempat lokalisasi. Mereka pun melarangnya karena itu terlalu beresiko. Jika ingin ke sana, pergilah tanpa membawa kamera. Where they've come from as well, if that's possible. Of course, I can just walk in and have it can be quite dangerous with the camera. Di keesokan harinya, Sophia menyamar dan membawa kamera kecil. Laksmi yang melihat Sophia pun langsung melemparkan bulu ayam, memberikan isyarat bahwa dirinya meminta bantuan. Sophia memotret Laksmi secara diam-diam, namun hal itu diketahui oleh anak buahnya Mumtaz dan langsung merusak kamera yang dibawa oleh Sophia. इधर हाँ क्या वापस इधर दिखाई देगा ना जान से मार देगा मतलब नहीं तुमको इधर का पिक्चर लेना मना Beruntung kartu memori yang berada di dalam kamera masih bisa digunakan, sehingga Sophia masih bisa melihat foto Laksmi. Ia merasa tersentuh melihat kemalangan gadis itu, dan berjanji bahwa dirinya akan menyelamatkan Laksmi. Di rumah prostitusi, Laksmi dibius dan diikat ke sebuah ranjang.
Dia dipaksa untuk melayani para tamu yang datang silih berganti. Saat Laksmi tak sadarkan diri, uang dan patung Dewi pemberian sang ibu dicuri oleh Sahana. Penderitaan Laksmi tidak sampai di situ saja. Hari-hari dia selalu mendapatkan penyiksaan dari anak buahnya Mumtaz. Di sisi lain, Sophia memperlihatkan foto Laksmi kepada mereka. Sophia memohon dan meminta kepada mereka lembaga terkait untuk melakukan penggerebekan tempat di mana Laksmi berada. Namun tentunya tidak semudah yang Sophia bayangkan untuk melakukan hal itu. Mereka harus mengatur strategi terlebih dahulu. Di tempat lokalisasi, Sahana membantu Laksmi untuk membersihkan diri. Laksmi bercerita kepada Sahana bahwa Dewi patung miliknya telah dicuri oleh seseorang. They're not washing off. Someone stole my Lakshmi statue. Di suatu ketika saat Laksmi sedang bermain di lantai atas, dia melihat anak buahnya Mumtaz sedang mengubur mayat seseorang di bawah sana. Sontak dia pun ketakutan dan hanya bisa diam, tidak bisa melakukan apapun. Hari demi hari Laksmi sudah terbiasa melayani para hidung belang yang datang ke sana. Dia merasa tidak ada harapan lagi untuk masa depannya. Dia mencoba untuk bunuh diri, namun Sahana berhasil menggagalkan aksinya itu. Penyiksaan Mumtaz dan anak buahnya terhadap wanita-wanita yang susah diatur membuat Laksmi semakin ketakutan. Dan mau nggak mau Laksmi harus menuruti perintah dari Mumtaz agar tidak disiksa seperti mereka. Pada suatu hari, Laksmi mendapatkan pelanggan yang berbeda dari yang lainnya. Pelanggan itu tidak berhubungan badan dengan Laksmi, melainkan hanya tidur berdampingan. Pelanggan itu merasa kasihan dan memberikan kasih sayang kepada Laksmi. Laksmi dan pekerja lainnya menjalani rutinitas seperti biasanya. Tiba-tiba terjadi keributan di sana, yang mana ada seorang pelanggan memukuli Sahana dan akan membunuhnya. Laksmi yang melihat hal itu merasa kasihan dan langsung memukul kepalanya menggunakan botol bir hingga tergeletak dan tewas seketika itu juga. Mumtaz yang mengetahui hal itu bergegas menyuruh anak buahnya membereskan kekacauan yang terjadi. Sahana berterima kasih kepada Laksmi karena sudah membantunya. Dia pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah mencuri uang dan patung Dewi miliknya Laksmi. Salah seorang dari PSK di sana yang bernama Monica telah habis masa kontraknya dengan Mumtaz, dan esok harinya Monica pulang ke kampung halaman. Monica tentunya sangat senang karena akan bertemu dengan keluarga. Teman-temannya yang ada di sana ikut senang dengan kepulangan Monica. Di malam harinya, dua orang anggota yang bekerja di Lembaga Perlindungan Anak bernama Vikram dan Sam pergi ke tempat prostitusi. Mereka berdua menyamar menjadi pelanggan tempat prostitusi itu. Sam memilih Laksmi sedangkan Vikram memilih Sahana. Mereka berdua membayar kepada Bimla dan pergi menuju kamar. Bimla merasa curiga kepada mereka. Dia mengecek ke kamarnya Laksmi. Beruntung kecurigaan mereka tidak terbukti setelah Sam berpura-pura bercocok tanam dengan Laksmi. Oh. There's a school. There's job training. There's a shelter called Hope House. We can take you there. If they try to hide you, make noise so we can hear you.
Keesokan harinya Laksmi memberitahu Sahana tentang apa yang terjadi tadi malam. Namun Sahana meyakinkan Laksmi agar hati-hati terhadap orang Amerika. Biasanya orang Amerika menculik dan menjual organ tubuh kita. Ia juga berkata, hal ini jangan sampai Mumtaz tahu. Jika Mumtaz tahu, dia pasti akan marah besar. If Mumtaz finds this, she'll kill you. Beberapa hari kemudian Monica datang lagi ke tempat Mumtaz dengan wajah yang penuh dengan memar. Monica mengatakan bahwa keluarganya tidak mau menerima dirinya karena sudah tahu pekerjaan dia sebagai PSK. Singkat waktu, semua PSK di sana akan pergi ke sebuah klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Betapa terkejutnya saat mengetahui Monica terinfeksi HIV. Tentunya Mumtaz menolak Monica tinggal di sana. Ia khawatir jika Monica akan menularkan ke teman-temannya. Karena kesulitan, teman-teman lainnya memberikan Monica sedikit uang dengan cara patungan. Laksmi yang memberikan semua uang bantuannya kepada Monica. Monica sedikit memberi arahan kepada Laksmi. Jika berhubungan badan dengan orang lain, sebaiknya menggunakan pengaman agar tidak terkena HIV seperti dirinya. Ya, walaupun mereka bekerja di tempat yang kotor, tapi solid mereka satu sama lain sangat kuat. Do you hear me? Insist. Use these every time. Setelah kepergian Monica, terjadi keributan di tempat Mumtaz. Mumtaz menemukan kartu nama tempat perlindungan anak. Tentunya hal itu membuatnya sangat marah dan menanyakan siapa pemilik kartu nama tersebut. Lagi-lagi, kekompakan ditunjukkan dalam adegan ini. Karena tidak ingin Laksmi disiksa, Anita pun mengakui bahwa itu miliknya. Padahal kartu itu miliknya Laksmi. Dan inilah yang terjadi. Anita, I need answers. What? Answer! Beruntung di waktu yang bersamaan, polisi datang untuk melakukan penggerebegan. Bergegas Mumtaz menyuruh Bimla agar menyembunyikan para PSK. Alhasil saat polisi dan lembaga terkait mengecek keberadaan PSK-PSK itu, mereka tidak menemukan barang bukti. Dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Move them to another location or they've checked every room. She's here somewhere. What to do her? She's just a little girl. We may still find her. Singkat cerita, Laksmi mengajak Sahana untuk kabur dari sana, tapi dia menolaknya. Tidak ada pilihan lain, Laksmi pun merencanakan sesuatu untuk melarikan diri. Saat Laksmi berhasil keluar, aksinya pun terlihat oleh anak buahnya Mumtaz. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Yang singkatnya, dia pun berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Mumtaz. Laksmi mencari tempat perlindungan anak dan wanita. Akhirnya sampailah dia di tempat tujuan dengan bermodalkan kartu nama yang ia ingat. Di sana dia disambut oleh Tripati. Hal itu membuatnya senang karena Laksmi sudah berhasil kabur dari tempat terkutuk itu. Setelah mendapat laporan dari Laksmi, para polisi pun kembali melakukan penggerebegan. Namun kali ini mereka tidak bisa mengelak lagi dan polisi pun menangkap mereka semua. Para PSK itu dibawa ke tempat perlindungan anak dan wanita bersama dengan Laksmi. Come out, girls.
Kini Laksmi dan para mantan PSK itu menjalani hidup baru yang lebih baik. Dan film pun selesai. Film ini terasa begitu sangat menyakitkan. Terlebih kisah ini benar adanya di dunia nyata. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini. Ambil sisi positif dan buang negatifnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.